Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Alpionita. Saya siswa yang berasal dari kelas 12 IIS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang Surat Pemerintahan 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menurut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempasan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama, Presiden berpidato dalam sidang. Ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrawirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun dia dijamin dari Pangdam Pi atau Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam 1 Dr. Andes Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Andes Sairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden Soekarno segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta izin kepada atasannya, yakni Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letna Jenderal Soeharto, yang juga merangkap selaku Panglima Kopkamtib. Pada waktu itu, Letna Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga seharusnya beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Maijen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Letjen Soeharto untuk Presiden Soekarno. Letjen Soeharto menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti." Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto, terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya, Presiden Soeharto menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal ini bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika, Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI, asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Jelit Mena, dan Dr. Chairul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bernama dengan Komandan Resimen
Cakrabiawah Brigjen Sabur kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah pada Litjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno mendatangi surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Pemerintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Litjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahir Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut telah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaungan dan berlindungan ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu di antara Tripura telah dilaksanakan. Selain itu, Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkan keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30S PKI ataupun dianggap memperlihatkan etika tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya juga tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadi presidium kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roselan Al-Bugani, Dr. Kiai Haji Ilham Khalid, dan Dr. Jelaimena.